Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia dengan NIM 250302028 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Air Lahudin. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester genap dengan mata kuliah Akidah, Akhlak, dan Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Haji Hamdani, MPD. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai urgensi bermuamalah secara benar. Muamalah menurut bahasa berarti saling berbuat atau saling berinteraksi. Secara istilah, muamalah adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yang berkaitan dengan harta, hak, dan kewajiban. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam ajaran Islam, hubungan tersebut dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah mencakup kegiatan tukar-menukar, jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama, utang piutang, hingga transaksi berbasis teknologi. Karena itu, muamalah bukan hanya persoalan mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang harus dijalankan dengan nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dalam urgensi bermuamalah, ada juga etika transaksi elektronik. Yang pertama yaitu kejujuran dalam mendeskripsikan barang atau jasa. Penjual wajib menyampaikan kondisi barang apa adanya, termasuk kualitas, ukuran, fungsi, kekurangan produk, foto yang menyesatkan, testimoni palsu atau klaim berlebihan bertentangan dengan nilai amanah. Dan yang kedua yaitu transparansi harga dan biaya. Contohnya seperti harga barang, ongkos kirim, biaya layanan, syarat retur, dan waktu pengiriman harus dijelaskan sejak awal. Transparansi ini penting agar tidak muncul perselisihan. Yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan dan keamanan. Dalam transaksi digital, kepercayaan menjadi unsur utama. Riset tentang Sharia Compliance Trust mendekankan bahwa kepercayaan dalam e-commerce syariah dibangun melalui kepatuhan syariah, transparansi, dan perlindungan para pihak. Selanjutnya yaitu tidak merugikan pihak lain. Islam melarang manipulasi, eksploitasi, dan praktik yang membuat salah satu pihak dirugikan, baik melalui penahanan barang, penggelapan dana, maupun penyalahgunaan data pribadi. Dan yang terakhir yaitu ada menghindari transaksi atas barang dan jasa yang haram. Meskipun dilakukan secara online, objek transaksi tetap harus halal dan bermanfaat. Di era sekarang, perkembangan media dalam ekosistem keuangan Islam juga dinilai berpotensi memperluas inklusi keuangan. Tetapi, tentang teknologi harus diiringi dengan etika dan tata kelola syariah yang baik. Mengapa Islam melarang riba, gharar, maisir, dan penipuan dalam bermuamalah? Riba adalah tambahan yang diisyaratkan secara zolim dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang ribawi tertentu. Riba dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa resiko usaha yang wajar, serta berpotensi menindas pihak yang lemah. Literatur hukum Islam menjelaskan bahwa larangan riba menjadi potensi penting dalam membedakan keuntungan yang sah dengan keuntungan yang batil. Adapun gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam objek, harga, waktu, penyerahan, atau unsur penting lain dalam akad. Tinjauan sistematis terbaru menyebut gharar sebagai unsur ketidakpastian yang dapat memicu ambiguitas dan konflik dalam transaksi modern. Contohnya adalah menjual barang yang belum jelas. Dapat disimpulkan bahwa etika bermuamalah harus menanamkan sifat kejujuran, keadilan, keterbukaan, kerelaan, dan tanggung jawab. Media digital boleh digunakan, tetapi
prinsip syariah tetap wajib dijaga. Karena itu, unsur riba, gharar, maisir, dan penipuan harus dihindari karena dapat merusak keadilan bertransaksi dan menimbulkan